Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari Peer Educator atau pendidik sebaya Young Health Program yang akan menyampaikan materinya pada hari ini. Sebelumnya untuk teman-teman Peer Educator yang namanya disebut bisa tunjuk tangan ya. Oke, yang pertama adalah saya, Aryani Fajriati. Yang kedua ada Rizky Fadilah. Yang ketiga adalah Najwa Audrey. Yang keempat adalah Muhammad Maulana. Yang kelima adalah Muhammad Tegar Irwansyah. Yang keenam adalah Fajri Abad. Yang ketujuh adalah Tantri Wulandari. Dan yang terakhir adalah Desi Rahmawati. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, PE dan YHP itu apa sih? Nah, untuk mengetahui jawabannya lebih lanjut, bisa kita tunggu penjelasan dari Kak Desi Rahmawati. Hai teman-teman, aku akan jelasin mengenai PE dan YHP. PE adalah singkatan dari Peer Educator atau pendidik sebaya. Sedangkan YHP adalah program yang bergerak khusus untuk fokus pada kesehatan remaja. Dan kami sebagai pendidik saya bertugas untuk menyampaikan informasi kepada kalian semua. Oke teman-teman, yuk kita mau video berikut ini. Hai teman-teman, kita pendidik sebaya Young Health Program atau program kesehatan remaja. Sadar gak sih kalau gaya hidup anak muda sekarang itu gak sehat? Sering jajan gorengan, junk food, minum boba, soda, tapi gak suka makan buah dan sayur. Yakin gaya hidupmu sudah sehat? Ngerasa keren kalau nongkrong sambil merokok, gaya-gayaan sambil mainin asap vape. Padahal rokok dan vape merusak paru-paru dan gak ada keren-kerennya. Yakin gaya hidupmu sudah sehat? Minum alkohol katanya bisa ngilangin stres dan bikin badan lebih segar. Padahal alkohol merusak fungsi organ tubuh kita. Yakin gaya hidupmu sudah sehat? Mabar game online sama teman-teman, rebahan nonton drakor seharian, begadang, kamar berantakan, mager ngapa-ngapain. Yakin gaya hidup kamu udah sehat? Makan junk food, merokok, minum alkohol, dan mager merupakan perilaku tidak sehat yang dapat menyebabkan penyakit tidak menular. Misalnya, diabetes, hipertensi, stroke, kanker, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan mental. Dulu, penyakit tersebut diderita oleh orang tua. Namun, karena gaya hidup yang tidak sehat, sekarang penyakit tersebut juga banyak diderita oleh anak muda loh. Hingga saat ini, penyakit tidak menular menjadi penyebab utama kematian di dunia. Yuk, lakukan gaya hidup sehat dengan makan makanan sehat, menghindari rokok dan alkohol, dan jangan lupa olahraga yang rutin. Nah, udah lihat videonya kan? Biar lebih jelasnya lagi, akan dijelaskan oleh Kak Audrey. Kak Audrey. Ya, makasih Kak Tegar. Di sini aku mau ngebahas tentang video tadi, penyakit tidak menular. Nah, karena penyakit tidak menular jadi alasan terbesar kematian di dunia, makanya kita ngebahas ini. Pertama-tama, aku mau ngejelasin tentang penyakit tidak menular dan penyebabnya. Pertama, apa sih bedanya penyakit yang tidak menular dan yang menular? Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh bakteri ataupun virus dan tidak bisa ditularkan ke orang lain. Nah, penyakit tidak menular ini banyak menyerang kaum muda. Contohnya bisa seperti penyakit kanker, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan masih banyak lagi. Kalau penyakit tidak menular tidak disebabkan oleh bakteri ataupun virus, maka penyakit menular itu sebaliknya. Contohnya seperti pandemi kita saat ini.
yaitu COVID-19, atau contoh lainnya itu malaria dan demam berdarah. Kalau penyakit tidak menular bukan disebabkan oleh bakteri dan virus, lalu disebabkan oleh apa? Nah, penyakit tidak menular disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, mengonsumsi alkohol, asupan gizi yang tidak seimbang, dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, sekarang yuk kita kenali lebih dalam lagi mengenai penyakit tidak menular. Yang pertama adalah rokok. Kira-kira kenapa sih rokok bisa jadi penyebab dari penyakit tidak menular? Atau ada apa dengan rokok? Nah, ayo di sini siapa yang ngerokok? Pernah nggak sih kalian ngeliat bungkus rokok dan komposisinya? Yang kita umum ketahui pasti kan seperti tar atau nikotin, padahal di dalam rokok itu sendiri ada 7.000 zat kimia lainnya yang lebih berbahaya juga loh. Terlebih lagi, 69 diantaranya bersifat karsinogenik, alias menyebabkan kanker. Dan rokok menyebabkan kecanduan karena adanya nikotin di dalamnya. Dan ini yang membuat orang-orang sulit untuk berhenti merokok. Padahal bahayanya terkena penyakit tidak menular kanker, paru-paru kanker laring, kanker mulut, stroke, penyakit jantung, bronkitis, dan lainnya. Makanya kita jangan coba-coba untuk merokok ya. Nah, di sini aku mau ada contoh komposisi dari beberapa produk. Kalian pasti tahu kan tepung tapioka, minyak nabati, air, gula, susu bubuk. Nah, komposisi-komposisi ini udah biasa didengar. Kira-kira ada yang tahu nggak ini produk-produk apa aja? Nah, produk-produk yang tadi itu, produk-produk ini adalah dari komposisi-komposisi sebelumnya. Kayak yang tadi tepung tapioka, minyak nabati, itu produk Indomie. Terus komposisi yang kedua itu produknya teh kotak. Dan komposisi yang ketiga adalah produknya coklat Silver Queen. Karena kita udah ngasih lihat komposisi jajanan yang sebelumnya, kalau komposisi rokok itu seperti ini. Nah, ini yang tadi aku bilang di awal 7.000 zat kimia. Pasti sih yang biasa kita temukan. Karena kandungan ini adalah, makanya merokok itu sama, bayangin aja, zat-zat kimia kayak gini yang berbahaya dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, kenapa rokok berbahaya? Kita simak lebih lanjut lagi. Itu karena kandungan dalam satu batang rokok aja udah ada ini. Ada penghapus cat, racun, terus ada pembersih lantai, bahan radioaktif. Itu dalam satu rokok, terus kita sebat bisa berapa kali sampai habis. Makanya rokok itu berbahaya banget karena kandungan-kandungan ini. Nah, selanjutnya kita jelaskan lebih lanjut lagi dengan Kak Maul. Silakan Kak Maul. Baik, terima kasih Kak Audrey. Nah, dari sini ada slide yang ditampilkan bahwa rokok, satu hisapan rokok ditampung di kertas tisunya itu berwarna ke hitam coklat-coklatan gitu. Ini tuh dari efek 7.000 bahan kimia yang sudah disebutkan oleh KUD, dan 69 bahannya diantaranya dapat menimbulkan karsinogenik atau penyebab kanker. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan kenapa sih kalau udah merokok itu susah untuk berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Pertama, di rokok itu ada namanya kandungan nikotin. Nikotin akan saat kita menghirup nikotin akan terserap ke dalam tubuh dan dibawanya nikotin bersama darah ke otak. Setelah itu, reseptor yang ada di otak membangkitkan efek dari dopamin. Apa sih dopamin itu? Dopamin adalah rasa atau efek yang memberikan rasa kenyamanan. Setelah rasa zat dopamin itu berkurang saat konsumsinya sudah habis, kita akan rasa nyamannya itu kurang dan
ingin membeli lagi. Siklus ini akan terjadi terus hingga kita kecanduan. Nah, di sini adalah perbandingan dari paru-paru yang merokok dan tidak merokok. Dapat kita lihat paru-paru yang merokok hitam dan yang tidak merokok itu lebih putih. Kenapa sih yang merokok itu cenderung lebih hitam? Karena di dalam satu buah rokok terdapat salah satunya tar. Tar itu apaan sih? Tar adalah zat campuran yang terdapat pada aspal. Bayangin, kalau aspal itu, zat yang ada di aspal, kita masukkan ke dalam paru-paru kita. Sama saja kita mengaspal paru-paru kita. Nah, dari slide ini dapat kita simpulkan bahwa sekolah itu kawasan tanpa rokok. Hal ini tercantum dalam peraturan Kemendikbud. Walaupun sudah ada peraturan yang menyebutkan demikian, tetapi masih ada saja poster yang ditemukan yang berada di sekitar kawasan sekolah. Salah satu contohnya ada di daerah Tangerang Selatan, Padang, Jakarta, Mataram. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fajri Abad. Silakan Kak Fajri Abad. Ya, baik. Terima kasih, Kak Maul. Nah, yang pertama kan tadi faktornya merokok. Nah, faktor yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Apa sih pentingnya aktivitas fisik? Dalam sehari, kita perlu melakukan aktivitas fisik sekitar 30 menit. Nah, karena sekarang di rumah aja, banyak beberapa aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah. Seperti senyum, push up, sit up, squat jump. Selain itu, menyapu, mengepel, mencuci tangan juga termasuk aktivitas fisik. Banyak manfaat aktivitas fisik, yaitu mengendalikan berat badan, memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot, hingga meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh. Nah, apa itu WBTT? WBTT adalah aktivitas fisik yang terdiri dari baik. Aktivitas fisik yang baik adalah aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuan sehingga tidak menimbulkan cedera. Yang selanjutnya benar. Aktivitas yang dilakukan harus bertahap, yaitu dimulai dari gerakan pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan. Yang selanjutnya adalah terukur. Aktivitas yang dilakukan dengan mengukur waktu latihan. Dan yang terakhir adalah aktivitas teratur, yaitu aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali dalam seminggu dengan selang waktu istirahat. Nah, ini adalah faktor ketiga, yaitu konsumsi alkohol. Alkohol sangat berbahaya karena dapat membuat kecanduan, karena di dalamnya terkandung C2H5OH atau etanol. Masalah yang sering terjadi akibat konsumsi alkohol biasanya iritasi lambung, gangguan fungsi hati, hingga menyebabkan tidak fokus dalam berkendara. Makanya banyak kecelakaan akibat pengendara mabuk. Nah, jadi hindari konsumsi alkohol ya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizky Fadilah. Untuk Kak Rizky Fadilah dipersilakan. Nah, tadi kan udah tahu kan tentang aktivitas fisik. Nah, selain aktivitas fisik, kita juga perlu gizi yang seimbang. Nah, tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Telah disempurnakan menjadi gizi seimbang, dan kalian tahu nggak apa bedanya? Nah, 4 sehat 5 sempurna tertera di situ harus meminum susu. Setelah disempurnakan menjadi gizi seimbang, digantikan oleh meminum air mineral minimal 8 gelas per harinya. Nah, terus bagaimana sih agar gizi kita seimbang? Nah, di sini tertera
kita harus memakan lauk pauk sepertiga dari setengah piring, buah-buahan sepertiga dari setengah piring, makanan pokok 2/3 dari setengah piring, sayur mayur 2/3 dari setengah piring, dan yang tadi minum air mineral 8 gelas sehari. Nah, kalian udah pada tahu belum? Faktor resiko PTM itu ada 4. Di antaranya adalah kurang aktivitas fisik, kurang mengonsumsi buah dan sayur, merokok, dan mengonsumsi alkohol. Nah, kemudian di sini ada batasan maksimal untuk mengonsumsi gula, garam, dan lemak. Yang apabila disingkat G4, G1, dan L5. Apa sih G4, G1, dan L5 itu? G4 adalah mengonsumsi gula 4 sendok, mengonsumsi garam 1 sendok, dan lemak 1 sendok. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa iklan rokok selalu menampilkan citra keren, gaul, kreatif, melawan arus, dan dibintangi oleh anak-anak muda? Sebenarnya, siapa targetnya? Menonton film pilihan di televisi merupakan hiburan bagi saya. Sayangnya, saat commercial break, iklan-iklan rokok memenuhi layar televisi. Siapa targetnya? Saya dan teman-teman suka banget buat datang ke konser. Selain bisa ketemu idola, saya juga bisa mendengarkan lagu-lagu yang saya sukai. Tapi, rokok seringkali jadi sponsor konser musik. Di area konser, banyak dipasangi iklan-iklan rokok dan juga SPG yang menawarkan rokok kepada para pengunjung. Sebenarnya siapa sih targetnya? Rokok dijual di warung atau kios dekat sekolah dengan harga murah Rp2.000 per batang. Ditempatkan dekat dengan makanan, minuman, dan setinggi pandangan mata. Sehingga rokok terlihat seperti jajanan dan tidak berbahaya. Siapa targetnya? Beasiswa, lingkungan, budaya, dan pembinaan olahraga membuat industri rokok terlihat peduli masa depan bangsa. Sehingga masyarakat simpatik dan kehilangan daya kritis terhadap bahaya rokok dan akan terus merokok. Siapa targetnya? Rokok elektronik dipromosikan lebih aman, bebas tar, aneka rasa, modern, berteknologi tinggi, dan di-endorse oleh influencer di media sosial. Siapa targetnya? Saya yang targetnya. Nah, teman-teman, setelah kita melihat video barusan, kebayang nggak sih kalau anak muda kayak kita gini tuh target industri rokok? Banyak banget kan anak muda yang udah merokok. Anak SD aja juga ada yang merokok sekarang. Kalian tahu nggak sih kalau di dalam satu batang rokok itu terdapat 7.000 zat kimia berbahaya yang kalau masuk dalam tubuh itu bisa merusak alat-alat vital di tubuh kita. Bahaya banget kan? Resikonya besar banget. Dan itu yang membuat rokok itu
jadi digemari anak muda karena ada zat nikotin yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk itu, seluruh teman-teman yang sudah menonton video dan sudah menyimak PPT yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita dapat yang sudah dijelaskan, dengan itu kita harus berpikir positif lagi tentang berpikir panjang sebelum membeli rokok agar kita dapat terhindar dari penyakit tidak menular. Jadi stop rokok. Rokok itu nggak ada keren-kerennya sama sekali. Keren kagak, bokeh iya. Jadi stop rokok ya. Oke teman-teman, karena materi hari ini sudah selesai, saatnya kita untuk mengisi data dan kuis berhadiah. Jangan lupa mengisi dengan mengklik link di bawah ini ya. Sekian materi dari kami Pendidik Sebaya Young Health Program. Yuk kita mulai gaya hidup sehat. Dadah. Dadah. Dadah.